Halo semuanya, kembali channel Voltex Eternity. Kali ini kita akan membahas satu topik yang sudah kalian tunggu-tunggu juga nih ya. Dan akhirnya kita akan bahas teman untuk topik mengenai NHK voting versi toko fans Jepang ya teman. Jadi di link 1 episode 624. Jadi kita akan buat 3 part ya di sini ya. Sesuai juga dengan 3 kategori yang sudah dibuat oleh Toei teman. Jadi pastinya kategorinya itu adalah dari mekanya ya. Totalnya ada 50 ya kan. Terus juga ada membernya ada 100. Wah, itu kita akan bahas ya teman, karena pastinya tidak bisa kita satukan juga ya teman ya. Karena maksudnya walaupun kita bisa bahasnya panjang gitu ya, jadi reviewnya pun juga memang ya cukup banyak ya teman ya. Jadi langsung aja ya teman ya. Dan juga kalau untuk 100% itu ada 20 ya teman ya. Jadi pastikan kalian pantengin terus teman, karena pastinya akan ada 3 part ya teman. Untuk part kali ini kita akan bahas untuk mecha terbaik dari Super Sentai ya teman ya. Langsung aja check it out. Di nomor 50 kita punya Zenkaichu dari Zenkaicher ini ya. Jadi kita lihat teman, untuk Kikai Sentai Zenkaicher memang udah punya banyak mecha ya teman ya. Dan jujur aja ya, kalau misalkan yang paling terkeren sih ya memang Zenkaichu sih ya. Cuman mungkin kenapa bisa di urutan paling terakhir ya teman ya, karena mungkin ya banyak juga kan ya mecha T-Rex yang ibaratnya tuh bukan cuman ini kan, ibaratnya fusion doang kan ya, kayak Zenkaiser sama Tukaiser gitu ya. Ya dimana Tukaiser pun juga jadi kecil ya, jadi mungkin kayak aduh jadinya desainnya kayak ya Tukaiser pun juga desainnya nggak terlalu berubah apapun ya teman, karena memang tetap base-nya itu ya Zenkaiser terus ya. Jadi memang mungkin ya kayak gitu ya, cuma mungkin pas debutnya oke banget, terus kedepannya ya jadi gitu aja kayaknya. Jadi combo dari super gearnya itu memang ya cukup menarik lah gitu ya. Berikutnya teman, untuk nomor 49 kita punya ini ya Victory Liner ya kalau salah ya. Jadi ini dari Google 5. Jadi ini mecha keduanya ya teman, yang kereta api yang besar itu ya teman ya, atau Grand Liner ya, lupa. Grand Liner, sorry. Grand Liner. Jadi pastinya di 49 ini kita punya Grand Liner, karena kalau yang pertama kan itu dia sesuai warna ya teman ya. Kalau ini tuh ibaratnya yang carrier-nya tuh nyambung kan ya. Lokomotif mecha dan keretanya pun juga saling nyambung gitu. Jadi tetap saling terpadu lah ya teman ya. Desainnya juga oke sih teman ya, debutnya juga mantep, dan bagaimana perannya pun juga semakin krusial kan ya di episode kedepannya. Nah berikutnya teman, untuk 48 kita punya Deka Wing ya, dari Deka Ranger. Jadi ini dalam mode SWAT mode-nya dari Deka Ranger ya teman ya. Jadi Deka SWAT ini aja udah jadi salah satu upgrade tim terbaik lah ya teman ya, karena selain simple ya dan sesuai tema ya kan, tema kepolisian juga sih teman ya, yaitu adalah SWAT ya kan ya. Bisa bilang juga SWAT itu kan ibaratnya udah high tech sekali gitu ya, untuk sekelas keamanan warga gitu ya. Jadi tema SWAT ini pun juga cocok sekali lah gitu ya. Nah berikutnya teman, untuk 47 kita punya Great Icarus ya teman ya. Jadi ini mecha utama dari Jetman di sini ya. Wow, luar biasa teman. Dan ini juga mecha Jetman ini kan juga jadi cukup besar ya teman, karena sempat disatuin juga dengan berbagai macam piece mecha lainnya gitu ya. Jadi bisa bilang ya cukup menarik lah ya teman untuk kita saksikan. Nah berikutnya teman, untuk nomor 46 yang menariknya teman, mecha yang satu ini adalah mecha CGI ya teman, dari Boom Boom Ger ya. Kalian tahu apa guys? Ya itu adalah Boom Boom Leon Rescue ya, dari serial Boom Boom Ger. Ini adalah mecha utama dari Boom Red 119 ya teman ya. Jadi ini juga mecha CGI pertama yang masuk di list ini ya teman ya, di list 46. Jadi cukup menarik lah teman ya. Jadi walaupun ibarat tuh mecha yang fusion ini pun tetap masuk lah ya teman ya, sebagai mecha gabungan sih teman. Coba ini kan juga jadi salah satu mecha yang banyak disukai orang anak-anak sih ya teman ya, karena motifnya pun juga singa dan pemadam kebakaran gitu ya. Berikutnya teman, untuk nomor 45 kita punya Time Robo, tapi ini yang alpha mode ya teman ya. Time Robo alpha, jadi yang beta nggak masuk mungkin ya. Dan mungkin kenapa yang alpha masuk, karena mungkin ini yang paling familiar dan paling ikonik ya teman ya.
karena Time Robo Alpha ini bisa bilang juga ya jadi mecha utamanya, terus juga pas mereka ini tuh masuk dalam cockpitnya juga keren ya teman-teman ya, jadi lebih variatif juga gitu untuk dari segi pewarnaannya kan ya, jadi dasarnya juga merah sih teman-teman ya. Berikutnya untuk 44 kita punya Live Robo di sini ya. Oke, ada Live Robo, jadi ini ya mecha utamanya ya teman, yang bawahnya tuh dolphin, tengahnya tuh singa, dan kepalanya tuh yang Red Falcon ya teman ya. Jadi ini juga salah satu base ini untuk pertama kalinya ya, base mecha trio ini tuh bertema hewan ya teman ya. Ini maksudnya yang full team ya teman ya, sebenarnya kan ada ya teman ya untuk mecha gabungan juga yang Sun Falcon ya teman ya. Tapi kalau untuk misalnya sama member cewek ini pertama kalinya kan, itu habis itu kan ada Zuo King ya kan ya, dari Zuoger gitu. Nah berikutnya teman ada Hurricane, ini sudah apa namanya ya, Hurricane Jin misalnya ya. Jadi Senpujin, sorry saya lupa. Senpujin ini nomor 43 ya teman ya. Jadi Senpujin ini pun juga desainnya, kalau saya jujur ya teman, ini mungkin cukup biasa aja mungkin ya. Tapi yang menariknya itu ya bagian katanya sih teman ya. Karena memang 80% atau ya 80% mekana tuh dari robot yang kuning ya kan ya, yang singa tuh ya. Jadi memang rata-rata ya si dolphin itu dari bagian tangan kiri, terus yang bagian kepalanya tuh ya si Red Hawk itu ya teman ya. Nah berikutnya untuk 42 kita punya RV Robo ya teman ya. Jadi RV Robo ini pun juga mungkin kenapa banyak yang suka ya, karena proses gatainya pun juga bisa bilang ya komedi tapi seru ya teman ya. Karena mereka ini ibaratnya bermanuver ya teman ya, bermanuver ya kan, terus dihalau sama musuh kayaknya, jadi pokoknya tuh kejar-kejarannya mantap lah teman ya. Terus sampailah mereka ditarik ya kan, pokoknya dibuat serealistis mungkin ya gitu ya. Nomor 41 kita punya mekanya Gao Silver ya teman ya. Ini kalau nggak salah namanya itu Gao Hunter ya teman ya. Jadi Gao Hunter ini pun juga kan sebelumnya kan sempat diambil alih ya teman sama si Rocky ya teman ya, yang pas dia pakai topeng itu ya teman ya. Jadi pada saat dia pakai topeng pun juga ya jadi kayak pemburu lah gitu ya. Terus pas sudah jadi baikannya itu kayak terbuka gitu ya teman bagi matanya. Jadi tetap menarik lah teman, karena rata-rata mecha yang dipakai ini pun juga gede-gede ya teman ya. Nah, udah di situ teman, kita lanjut ke 40 di sini, yaitu ada Kishirujin. Oke, Kishirujin ya teman ya. Mecha Tiramigo ini juga kalau pas jadi humanoid juga mantap sih ya teman ya. Apalagi temanya kan kayak Lego gitu ya teman, jadi bisa disambung, lepas sambung gini ya teman. Jadi bisa dibilang juga gimmicknya bagus ya kan, desainnya juga oke. Ya mungkin minusnya kayak bagian kepala sih kayak kunci ya kan, karena dia kan kayak pakai Risoki ya teman ya. Nah nomor 39 ini ada, ini 39 ini tuh mecha utamanya nih kan ya. Kalau tadi tuh 49 itu ya mecha keduanya, yang 39 ini tuh mecha pertamanya ya teman, yaitu Victory Robo ya teman ya. Jadi pastinya mecha satu ini pun juga salah satu yang paling unik adalah gatainya yang sangat realistis, karena bisa bilang juga untuk gatainya ini tuh kan karena sesuai tema kan, itu damkar ya teman ya. Jadi mau pakai perumpamaannya itu ya bisa bilang seperti penyelamat lah gitu ya. Jadi bisa bilang juga sangat genting, dan situasinya pun juga pas gitu karena ada bencana ya teman ya. Nomor 38 ada Daigoyo ya, ini dari Shinken Gold ya teman, dari Shinkenger. Jadi Daigoyo aja ya kan, mecha yang kayak lampu Jepang ini pun masuk lah teman ya, walaupun juga dia bisa digabungin juga dengan mecha Shinkenger lainnya gitu ya. Jadi kayak yang gabungan sama mecha biru, kuning, hijau, pinknya itu bisa ya teman ya. Jadi kayak ya tukar pasang aja ya teman ya. Berikutnya untuk yang nomor 37 ya teman ya. Di sini kita punya robotnya Flashman ya. Kalau salah sorry ya teman ya. Ini Flashman atau Bioman ya teman ya. Kayaknya sih Flashman ya, karena logonya tuh segitiga ya teman ya. Jadi logonya Flashman pun juga ini apa ya? Visualnya pun juga kenapa saya hampir ketukar sama Bio Robo ya teman ya. Karena ibaratnya warnanya merah, hitam gitu ya. Jadi
pakai perisai juga kan, karena rata-rata Mecha Showa tuh perisai sama pedang ya teman, kayak ksatria semua ya teman kesannya ya. Jadi itu rata-rata Mecha Showa kan memang ciri khasnya seperti itu ya, jadi tetap gagah sesuai porsi. Nah, nomor 36 kita punya Deca Base Robo. Oh my god, ini salah satu robot base terfavorit ya teman ya, karena desainnya ini gede banget ya. Ini dari mecha atau dari markas utama Deca Ranger ya teman ya. Deca Base itu di pusat kota ya teman ya. Dia juga bisa di carrier mode, pas jadi mecha itu harus dievakuasi dulu ya kan ya. Terus manual sekali ya teman, praktikal event itu juga mantep banget ya. Terus sampailah ya jadi robot yang super duper gede ya teman ya. Jalannya pun juga ya terbatas teman, karena kan gede gitu ya. Berikutnya teman, untuk 35 kita punya Mega Robo ya teman ya, Mega Voyager ya teman ya. Ini Mega Robo yang pertama ya teman ya. Pokoknya ini juga salah satu yang menarik ya teman, karena ini juga mekanya itu sebenarnya satu mecha ya teman ya. Mekanya tuh kayak pesawat raksasa ya teman, kayak UFO atau pesawat yang militer gitu ya teman. Ini pesawatnya gede loh teman ya. Dan juga pastinya jadi yang menarik tuh karena dia tuh temanya spaceship ya teman ya, luar angkasa. Dan juga proses perubahannya pun juga bagus kan nanti kan ada si Mega Voyager ya teman ya, itu di stasiun luar angkasanya tuh ya, betul-betul di sana tuh nanti. Berikutnya untuk 34 kita punya V-Rex ya teman ya, dari Time Fire ya. Ini dari Time Ranger nih ya teman ya. Jadi di nomor 34 ini kita punya V-Rex, yang mana ini punya si Time Fire ya. Mekana dari Six Agent ini pun juga sangat menarik ya teman, karena itu pakai voice recording ya teman. Jadi kayak dari jauh aja kan, kayak diperintahannya sama si Naoto ya. Sesimpel itu ya teman, tapi juga pastinya sangat menarik lah ya kan, karena ngelihat bagaimana perannya pun juga yang anti hero jadi hero ya teman ya. Oke, di nomor 33 kita punya Pteranodon. Oke. Pteranodon ini juga salah satu mekannya tuh dia dari Pteranodon ya teman ya. Jadi kayak desainnya pun juga simple aja ya teman, cuman ya kesan jahatnya pun juga ada lah ya teman, kayak dia tuh bisa jadi majestic lah gitu ya. Datang-datang pun juga itu awalnya bukan si Kyryugo lah teman ya, tapi si musuhnya tuh yang pakai robotnya ya. Di nomor 32 kita punya Abaren O. Oke, jadi ini juga kurang lebih sama ya teman ya. Untuk base-nya tuh dari T-Rex-nya ya kan ya, yang Teranya tuh dari bagian dadanya doang ya teman ya, simple banget ya teman. Jadi untuk kali ini juga desainnya ya kurang lebih sama kayak yang si Senpujin tadi ya teman ya. Berikutnya ada 31, ada Dragon Ranger ya teman. Ini si ya ini mekanya si Dragon Ranger ya teman ya. Betul-betul kesannya juga mewah gitu ya, karena kenapa ya untuk robot yang si Six Ranger dari Show Ranger ini itu kayak ikonik sekali ya teman ya. Dari pokoknya keren banget, dan namanya kalau salah Dragon Caesar ya teman ya. Jadi kesannya pun juga dapat ya. Jadi ini juga menginspirasi untuk tercipta dari Senkaichu tadi ya teman ya. Dan jadi salah satu mecha yang diagung-agungkan sama franchise sebelah ya teman ya. Tahu kan siapa ya? Oke, kita lanjut teman untuk urutan ke-30 di sini. Kita punya ada Gao Icarus ya. Jadi ini salah satu ultimate mecha yang cukup menarik ya teman, karena dia digabung dengan si Gao Falcon ya teman ya. Dia panggilan tuh pakai Falcon Summoner ya teman ya, kayak pakai panah untuk manggil Falcon itu dari gunung berapi ya teman ya. Unik sekali ya. Dan bagaimana untuk kesan heroiknya, kesan gaharnya sebagai burung phoenix ya. Jadi bagus banget asli ya. Desainnya pun juga bagus kan. Ini kalau disatrikan jadi Gao Icarus ya, jadi dia bisa terbang tinggi, sayapnya bisa jadi perisai gitu ya, pokoknya keren banget. Untuk 29 kita punya Senkai Juran Gaon ya. Jadi ini sih nggak bisa bahas banyak ya teman, karena pada saat katanya agak berbahaya ya teman ya. Jadi ada sedikit adegan yang tidak boleh kalian tiru ya, atau mungkin tidak boleh kalian lihat ya, meskipun juga ngapain sih ya kan kalian tiru ya hal seperti itu ya. Ya intinya juga kalau di Zekager itu dia ganti sisi aja sih teman ya, sama Juran Gaon Frun Majin gitu ya, pokoknya variasi. Terus lanjut nomor 28 kita punya Kyuren O ya teman ya. Dan ini pastinya yang utamanya tuh ada merah, kuning, hijau,
hitam sama biru ya teman ya. Jadi ini juga salah satu kombinasi yang cukup menarik ya teman, walaupun kayak ada bilang tuh kayak lampu pohon Natal ya teman ya. Jadi temanya tuh juga menarik, tapi entah kenapa saya kurang suka aja ya teman ya, karena maksudnya tidak kelihatan tidak tampak gitu kesan gaharnya gitu, maksudnya yang bagian bulatnya tuh jadi gede banget ya, nonjol gitu ya. Jadi oke lah ya. Nomor 27 kita punya Kirame Jin ya teman ya, dari salah satu mecha, mungkin salah satu mecha yang underrated ya teman ya, karena ya desainnya pun juga seperti itu ya teman ya. Terus yang paling saya suka sih bagian kepalanya ya teman ya, kepalanya tuh kayak kepala kristal yang dia kayak pakai mahkota, itu keren ya teman ya. Jadi yang habis itu kan kayak dia kan gabungan dari dua robot yang berbeda gitu ya. Jadi ada Sky Mage gabungan Jetta sama si Helico, terus juga ada Land Mage gabungan dari Maha ya, terus juga Shovel sama si Machine Fire ya. Jadi pastinya juga salah satu yang menarik kan ya, series favorit nih ya kan. Nomor 26 kita punya Spider Komonos teman. Jadi ini CGI kedua ya kan, setelah Leon Rescue tadi ya. Jadi pastinya untuk si Leon Rescue dan juga si Tarantula Knight ini ya debutnya juga di tengah-tengah ya teman ya. Kalau Tarantula Knight ini pun juga jarang sekali dipakai ya teman, jadi pas dipakai pun juga udah kayak Spider-Man banget ya teman ya. Dia gelantung sana sini gitu ya. Jadi so far ya menarik lah teman, bagaimana lihat pertempurannya juga agak sedikit tricky gitu ya. Nah, berikutnya untuk nomor 25 kita punya Daiboken ya teman ya. Jadi ini dari serial Goku Sentai Bokenger ya. Jadi mecha utamanya si Frun ya kan. Maksudnya untuk adaptasi atau referensinya itu kan dari Frun ya kan ya. Dari Bokenger ini kan ya si Frun ya. Jadi Frun ini kan yang warna biru kan ya. Jadi ini Bokenger ini kan dia punya adventure. Apalagi pada saat finisher kan dia pakai Dai Tanken ya kalau ya. Daiboken ya temen ya. Jadi adventure drive, jadi kesan adventure-nya dapet ya temen ya. Dia pakai pickaxe ya kan, jadi seolah tuh kayak mencari artefak lah gitu ya. Nomor 24 kita punya Variblun ya. Jadi ini mecha ya. Mecha utama untuk Go Ranger ya teman, di kayak pesawat aja sih ya teman ya. Jadi walaupun begitu pun juga ada kan ya yang versi fanmade-nya atau versi di anniversary-nya kan, jadi ada tuh ya untuk versi yang lebih propernya gitu. Nomor 23 kita punya Lupin Kaiser ya teman ya. Jadi Lupin Kaiser ini juga oke. Jadi betul-betul bagus banget ya teman untuk Lupin Kaiser ini, karena lagi-lagi teman ini kan kayak gabungan dari 3 pieces mecha ya teman ya. Kesan loopingnya ya kelihatan dari topinya sih teman ya, apalagi kayak ada gimmick dial fighternya kan ya, atau dial atau kunci yang diputar-putar gitu ya teman. Jadi kan temanya Lupin Ranger ya teman ya, sama Put Ranger juga gitu. Berikutnya teman ada 22 ada ini ya, King Oger Zero ya teman. Nah ini robot CGI ketiga kita ya teman ya, setelah Spider Komonos dan juga Leon Rescue tadi. Jadi ini juga ya kita bilang itu repaint dari si King Oger yang pertama ya teman, tapi sebenarnya ini adalah yang paling pertama ya teman ya, si King Oger Zero ini tercipta ya. Oke. Jadi bisa bilang juga yang paling pertama dan paling krusial kan ya untuk salah satu rencana dari Rakles. Tahu kan ya seperti apa ya ceritanya ya, betul-betul bagus, twistnya dapet dan mantep jiwa ya untuk konklusinya. Nah berikutnya teman untuk yang 21 ini varian lain ya dari mekanya si Go Ranger ya teman ya. Saya kurang tahu ya teman, tapi kalau misalkan kalian ngerti ini kan kayak ada 2 versi ini, komen aja ya teman ya, kayak ada Variblun sama varian lainnya gitu ya. Berikutnya teman di nomor 20 ya, kita udah masuk nih di nomor 20 ada Gao King. Oh my god, ini nggak boleh kalian lewatkan ya. Gao King ini ya, ini kesan Animal King ya, King of Animal itu terasa sekali ya teman. Pas muncul di Ghost aja itu kesan rajanya tuh keren banget ya teman ya. Dia mana dia bilang ya, memang Gao King ini tuh paling dekat ya, paling mendekati tema hewannya gitu, karena asli ini bagus banget ya teman ya. Kayak mahkota singanya tuh dapet banget, gahar banget ya. Terus bagian mulutnya yang bisa kayak mengaung itu memang ada
efeknya ya teman, efeknya juga itu clean sekali kan, itu betul-betul mantap banget. Apalagi semuanya pun juga berpadu ya teman, jadi kesan King of Element itu terasa banget ya. Nah, berikutnya teman nomor 19 ada Denji Robo ya teman ya, atau Denji King sorry ya. Atau pastinya robot Denjiman ini juga masuk lah ya teman ya. Mungkin kenapa banyak yang ngevote ini ya, mungkin karena kesan nostalgianya atau kesan ini ya teman ya, warna visual mungkin ya, kayak ada mahkotanya dan juga ya cukup simpel kan, walaupun mereka pasnya tuh lewat bagian torsonya ya kesal ya. Oke. Nah, berikutnya untuk nomor 18 kita punya robotnya Dairanger ya kan, Dairen Oh nih ya. Jadi pastinya untuk robotnya Dairen Oh ini kesan Sengoku-nya bagus ya teman ya. Sengoku atau apa ya, kesatria yang apa namanya, pakai pedang yang besar terus armornya kayak yang gede gitu ya. Jadi bagus banget ya teman untuk Dairen Oh ini, betul-betul kesan yang apa namanya, panglima perangnya tuh terasa banget ya temennya. Apalagi bagian tengah itu kan ada kokpitnya kan yang warna hijau itu kan, itu kokpit mereka gitu ya. Jadi bisa lebih variatif lah gitu ya, bisa juga digabung sama si Mekana si Cameo tuh yang si kura-kura ninja, terus bisa juga digabung sama si Moon Tiger ya kan, jadi lebih mantap. Nah, berikutnya teman untuk nomor 17 kita punya ini robotnya Sun Falcon ya, yang ada kayak tanduknya gini ya, kalau salah maaf ya teman-teman ya, soalnya ini warnanya tuh biru ya kan, jadi kalau ada yang salah maaf ya teman-teman. Jadi kita nanti saya akan tulis ya teman-teman, dan juga tampilkan gambarnya untuk robot-robot yang saya sebutkan ini ya teman-teman ya. Jadi kita lihat teman, untuk tadi nomor 17 kita lanjut ke nomor 16 ya teman, ada Magic King. Nah, ini juga kalian gak boleh lewatkan ya. Magic King ini pun juga entah kenapa ya, kesan mahonya ya, kesan penyihirnya dapat banget, bagus banget ya. Karakternya tuh juga bagus kan, seperti ksatria sihir gitu ya teman ya. Jadi betul-betul dapat banget kesan sihirnya, megah banget, gede gitu ya untuk proporsinya ya. Apalagi ini kan awalnya kan dari gabungan Magi Dragon dulu kan ya, gabungan dari 4 mecha dulu, habis itu gabungan sama mekanya gitu ya, robot yang warna merah itu, jadi pastinya gabung dari Magic King ini ya. Apalagi serangan kaliburnya tuh gila, itu keren banget ya, dan juga elegan coy. Nomor 15 kita punya Go Buster ya teman, alias Go Buster King salah namanya ya. Jadi pastinya betul-betul keren banget ya teman, gabungan dari Go Buster ini. Kalau salah ini juga salah satu gabungan realistis juga teman, karena itu pakai salah satu rumus kimia atau rumus-rumus komputer ya teman ya. Dan juga ini kan lebih proporsi lah gitu ya, karena kan ini teman itu cyber sama Buster ya teman ya. Jadi ada gabungan beberapa macam file-file kayaknya harus dihitung dengan rumus-rumus gitu ya, jadi lebih tricky lah gitu ya. Nomor 14 kita punya Daishujin ya teman. Jadi ini robot dinosaurus yang original, ikonik, dan paling mantep ya teman ya. Jadi ini juga yang sering banget diadaptasi kayaknya untuk di Goshuger jadi versi hitamnya ya. Dan di MMPR ya itu paling sering disinggung ya. Luar biasa. Nomor 13 kita punya Engine O ya di sini ya. Jadi ini juga robot yang cukup menarik ya, karena ini juga gabungan mobil, hewan ya, dan juga pembalap lah ya. Jadi untuk seluruh fusionnya kan ini mereka kan emang udah ada dunia engine lah gitu ya, gabungan hewan dan juga gabungan kendaraan gitu ya. Bahkan juga ceritanya yang memang plot twist gitu ya. Ini yang kalau kalian notice kan dari kemarin kan si Speedor sama Birvi kan punya anak gitu ya. Ini yang anaknya itu dia mau punya anak lagi ya, di belum ya, tahu kan ya maksudnya apa ya. Dari kemarin ini kan Sentai ini disinggung terus ya. Nomor 12 kita punya Deka Robo ya teman ya. Ini robot utamanya ya, jadi ini juga desainnya keren ya teman ya, kayak polisinya tuh dapet gitu ya. Practical efeknya pun juga bagus ya teman, apalagi dia kan pakai Magnum ya, bukan pakai pistol guys, Magnum. Itu finishernya pun pakai Magnum, udah kayak berasa detektif atau cowboy gitu ya teman ya, atau polisi yang jago nembak gitu ya. Gila, keren banget. Nomor 11 kita punya Battle Robo ya teman, Battle Fever C Robo. Jadi ini juga salah satu pelopor ya mecha
pertama di Super Sentai, walaupun inspirasi pertamanya pun dari Leopardon ya, dari serial Supaidaman ya. Itu betul-betul luar biasa, influence sekali ya teman, bagaimana desainnya dan bagaimana dampaknya ya untuk kedepannya. Dia punya mecha-mecha paling keren ya kan sejauh ini. Nah, kita masuk teman ke top 10 di sini ya. Untuk top 10 kita punya Bium Bium Mahrobo. Oh my god, robotnya si Sakito masuk di nomor 10 guys ya. Jadi mungkin kenapa bisa masuk ya, karena satu, mungkin dia juga partner yang setia banget gitu ya. Kedua, karakternya ya kan sama Sakito emang udah klop banget, jadi kayak bestie gitu ya. Ketiga, depannya tuh juga kayak pembalap F1 gitu ya. Terus juga gimmicknya Bun Violet sama si Biondi kan sama kan, dia kayak naik mobil F1 gitu ya. Terus yang keempat ya dia tuh bisa terbang mungkin ya. Yang kelima mungkin warnanya ya, warna ungu juga dari yang bagus gitu ya, atau violet. Nomor 9 kita punya Shogun Robo ya temennya. Oh sorry, namanya Muteki Shogun ya temennya. Jadi nomor 9 kita punya Muteki Shogun. Jadi salah satu mecha dengan paras paling megah sih. Ini kalian lihat Muteki Shogun ini tuh berasa kayak nonton atau ngelihat Takeshi Castle berjalan ya kan, kayak lihat Fortress ya kan ya. Ini Fortress nih kan ya, jadi kayak mode mekanya kayak gini kan ya. Ini mewah banget asli ya, megah ya kan, tema Jepangnya dapat banget ya kan ya. Jadi kesan kastilnya itu oh my god, kesan rajanya ya, shogunnya juga bagus banget gitu ya. Jadi sama kayak inilah ya kan, Dairen O lah gitu ya. Cuman ini kayak versi ninjana lah gitu ya. Kalau Dairen O kan versi bela diri gitu, kayak apa namanya, gabungan kungfu dan lain-lain gitu ya. Berikutnya teman, nomor 8 ya kita punya Tokyo O. Oh my god, plot twist sekali ya teman ya. Ini Tokyo O mungkin kenapa banyak yang suka ya, mungkin anak-anak sukanya kereta-keretaan gitu ya. Di luar sana kan banyak yang nggak suka gitu ya. Terus juga bagaimana kesan gatainya pun juga bagus sih teman, kayak penggabungan lokomotif ya teman, penggabungan robot-robot gitu ya teman ya, penggabungan kereta gitu ya. Jadi kayak link up gitu ya. Jadi habis itu pas ditarik ke atas kayak langsung bermanuver gitu ya. Dan lihat aja ya temannya, desainnya pun juga betul-betul bagus ya, dan perannya pun juga dapet gitu. Tapi ya entah kenapa desain yang dari lainnya pun juga ya bi aja ya temennya. Nomor 7 kita punya Kyoryujin ya di sini. Jadi Kyoryujin ini pun juga mungkin dilihat dari temanya pun juga tema samba gitu ya, dan juga bagian armor darinya pun juga gede banget ya temennya. Kesannya pun jadi kayak bongsor sekali ya temennya si Kyoryujin ini, tapi untuk finishernya juga ya cukup menarik lah temennya. Terus juga bagaimana impresi pas debut pertamanya pun juga bagus ya. Terus juga pas bagian Kyoryujin itu pun juga digabungin semuanya gitu ya. Dia juga bisa digabungin sama Plesiosaurusnya kan, atau Plezuo, digabungin juga sama si Bragigas ya. Itu semuanya jadi paling mantap ya kan, jadi paling megah lagi gitu. Nomor 6 kita punya Tegasword. Oh my god, Tegasword masuk di top 10 ya teman ya. Iya jujur aja kalau untuk desain Tegasword awal-awal ya pas lihat nih keren banget ya teman ya, warna emas. Terus juga bisa gonta ganti ya misalnya ya. Jadi kirain kan satu untuk semua, nah gitu ya, maksudnya satu robot ada 5 user gitu ya, tapi ternyata ya satu untuk semua gitu ya, kayak Tegasword red, blue, yellow, green, dan juga black ya kan ya. Jadi untuk yang ini yang diambil tuh varian yang red aja gitu ya, atau Tegaswordnya aja gitu ya, nggak ada versi yang biru, kuning, hijau, hitam gitu ya. Cuma kalau dari segi desain ya memang bagus ya teman, Tegasword ini warnanya emas. Tapi kalau dari varian lainnya saya paling suka biru sama hitam ya teman-teman ya. Tapi kalau yang udah bercore ini entah kenapa saya deket paling suka tuh sama Tegajun ya teman ya, karena ibarat tuh megah sekali ya teman, walaupun sifatnya agak yandere ya teman ya. Nah teman, nomor 5 kita punya Shinken O ya. Ini juga nggak boleh kalian lewatkan ya. Shinken O ini juga bagus banget ya desainnya, dan apalagi dia kan bagaimana tuh samurai ya, origami ya teman ya, yang kertas lipat. Jadi itu juga bisa disummon kayak pakai mantra dulu gitu ya, disummon pakai mantra, terus digatai kan, dan juga kayak pakai topi ya teman, atau pakai mahkota gitu ya. Jadi di sini langsung dia berdiri di atas tebing ya teman, tebing di sungai. Itu keren banget asli ya, kayak samurai yang menatap langit atau menatap musuh-musuhnya di depan sana gitu ya.
gila, gokil coy. Nomor 4 kita punya Boom Boom Cerobo. Oke. Menarik. Jadi robot ini pun juga kenapa ya, untuk dari pembicara ini pun juga masuk semua ya teman ya. Mungkin Pundorio Punderes pun juga perannya lebih banyak gitu ya ketimbang si Biondi gitu ya, atau mungkin dari segi pendalaman karakternya dan juga twist dia tuh juga kan kalau dia dijadikan pernah jadi bagian Hashirian gitu ya. Jadi bagaimana twistnya juga ya cukup menarik gitu ya, dan bagaimana untuk eksekusinya dan bagaimana peran-perannya, dan kalau dari satu ini pun juga dia bisa berinteraksi lah gitu ya dengan para member gitu ya. Mereka kayak ayo gabung sini gitu ya. Jadi dia kan bisa jatuhin sama carriernya gitu ya. Champion carrier itu juga jadi lebih mantap. Nah, untuk nomor 3 ya. Nomor 3 kita punya King Oja. Oh my god, dari King Oja ini ya. Jadi King Oja ini, kita bilang King Oja ada gitu ya. Jadi King Oja ini juga robot yang bisa dibilang ya, ini saya bilang itu King of Insect ya. Kan kalau Gauking itu King of Animal, ini King of Insect. Ini definisi King ya. Betul-betul episode perdana debutnya bagus banget asli. Debutnya gokil banget ya. Kameranya, movementnya, kesan gaharnya, bahkan impact serangannya bagus banget bro. Gila, satisfying sekali gitu ya ngelihat pertempuran dari si King Oja ini ya. Betul-betul kayak ngelihat musuhnya tuh dihantam seharusnya ditebas gitu ya. Kesan destructionnya atau ada bagaimana impact gempanya itu, oh my god, kayak kesan besar mecha yang besar tuh kayak gini teman untuk King Oja ya. Betul-betul keren banget asli. Dan juga ini gabungan paling banyak ya untuk base mechanya itu gabungan 10 mecha ya. Bayangkan ya, 10 mecha udah ngebentuk si robot satu ini ya. Ini belum lagi sama God King Oger ya kan, tuh udah paling tinggi mungkin ya, dan mungkin salah satu yang paling terbesar setelah Daishujin ya kan, itu robotnya God King Oger gitu ya. Nomor 2 kita punya Gokai-O. Gila, Gokai-O ini juga nggak boleh kalian dapatkan ya teman ya, karena Gokai-O ini juga menjadi salah satu pelopor untuk mecha bertemakan bajak laut ya. Jadi ibaratnya tema bajak laut ini tuh baru memang mereka nih pertama kali ya. Super Sentai pun juga pastinya banyak yang suka gitu ya, karena tema anniversary-nya tuh paling kena ya teman ya, paling bagus mungkin ya untuk series anniversary itu paling apa ya, kesan anniversary itu bagus, cameo-nya juga bagus, robot-robotnya juga bagus gitu ya. Jadi kesan robot yang kita impikan dan juga bisa muncul di seriesnya pun juga bagus gitu ya. Jadi pas debut pertamanya pun juga kesan pirates-nya pun juga keren ya teman ya. Jadi betul-betul sangar ya teman, dan juga pakai topi sama kayak Shinken-O itu ya. Nah, untuk nomor 1 langsung aja teman kita sebutkan Don Oni Taijin Iza Tsujin. Oh, ini dia ya, robot Super Sentai terbaik versi Tokuverse Jepang, ada Don Oni Taijin. Selamat untuk Don Oni Taijin. Siapa sih yang nggak suka dengan desain Don Oni Taijin ini temen? Sumpah dah, asli ini desain paling sangar, paling gokil, paling gila ya. Jadi ya bisa lah saya kasih info ya kan ya, robot ini pernah memenangkan beberapa penghargaan, robot paling laris gitu ya, robot yang dapat awards, Seiun Awards tuh ya. Terus juga dapat penghargaan seriesnya juga aku salah ya. Terus juga dapat artikulasi ya, artikulasi robot yang pokoknya tuh gerakan itu lincah sekali gitu ya. Terus juga banyak yang favoritkan ya, untuk Oni Taijin itu nomor 1, bayangkan. Oh my god, keren banget sih asli ya untuk voting ini ya, karena memang rata-rata pun juga votingnya ada yang dari kalangan perempuan juga dan kalangan laki-laki ya teman ya. Nih kita coba bacakan beberapa respons dari orang Jepang ya teman ya. Jadi ada seorang pria berusia 30 tahun memilih Don Oni Taijin ya teman. Ini nggak disebutkan namanya siapa ya. Dia memilih Sentai robot favoritnya ini di Super Sentai Grand Force karena suka dengan konsep di mana mereka semua bersatu menjadi robot karena terpaksa dan terus mengoceh selama bertarung. Ini benar banget ya, karena mereka ini kan ibaratnya kan dari robot tarungnya gitu ya, dan
udah pakai power up pun juga mereka masih ngoceh ya temennya, kayak kok di sini terus sih, tempatnya nggak di tempat lain gitu ya, yang kaki itu si Oni Sister gitu ya, bisa-bisanya ya mereka ngoceh gitu ya. Tapi itu yang paling unik kan, mereka saling ngobrol ya, Don Aini Taijin ya kan, Dora Gonjin, dan sampailah ke yang gabungan paling kuatnya, mereka tuh bisa lah kan saling ngobrol gitu ya, karena memang mereka lah mekanya, mereka lah robotnya, nggak ada kokpit, nggak ada apa-apa gitu ya. Mereka juga saling komunikasinya tuh ya chemistry-nya udah dapet lah gitu ya. Jadi bagus lah ya teman, kayak ngeluhnya itu juga bagus, dia juga punya six pack lah temannya, dari Don Oni Taijin dan yang lainnya nggak ada tuh ya. Jadi suka ngobrol-ngobrol, suka ngebacot gitu ya. Jadi Don Oni Taijin pun juga pilotnya suka aduh sini lagi situ lagi gitu ya, nggak ada yang lain gitu ya tempatnya ya. Jadi betul-betul bagus lah temannya untuk Don Oni Taijin ini.